Jadi kali ini saya akan membahas tentang kisah seorang pemuda yang ahli maksiat yang bernama Utbah Al-Ghulam. Lantas, bagaimanakah kisah hijrah beliau sehingga beliau dikenal dengan wali Allah? Ini ceritanya. Pada dahulu kala, terdapat seorang laki-laki yang dikenal ahli maksiat. Perangainya begitu buruk, ia juga sangat senang minum khamar sehingga mabuk-mabukan menjadi makanannya sehari-hari. Suatu hari, ia tiba-tiba tertarik untuk mendatangi majelis ilmu, sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaannya. Ia kemudian pergi mendatangi majelis ilmu yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Basri. Ketika laki-laki itu datang ke sana, Syekh tersebut sedang membaca sebuah ayat dari Al-Quran. Ayat tersebut adalah surat Al-Hadi ayat 16. Semua jamaah begitu khusyuk mendengarnya termasuk laki-laki tersebut. Ayat tersebut yang berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nadzala minal haqq. Yang artinya, belum dibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Syekh tersebut kemudian melanjutkannya dengan mengemukakan tafsir ayat tersebut. Banyak jamaah yang tersentuh hatinya hingga menangis, berada dalam keadaan yang begitu khusyuk. Juga laki-laki yang sebelumnya ahli maksiat itu. Kemudian, Utbah Al-Ghulam si ahli maksiat itu berdiri. Ia bertanya kepada Syekh tersebut di hadapan para jamaah lainnya, "Wahai Syekh, apakah Allah akan menerima taubat dari seseorang yang begitu jahat sepertiku?" Syekh Hasan Al-Basri kemudian berkata, "Iya anak muda, Allah akan menerima engkau dan taubatmu dari perbuatan jahat serta keburukan yang pernah kau lakukan." Laki-laki itu tak menyangka. Ia mengira bahwa ia tak cukup layak mendapat ampunannya. Wajahnya pucat pasi, giginya bergetar hebat. Ia lalu berteriak begitu keras, kemudian tak sadarkan diri. Saat pemuda membuka matanya, Syekh Hasan mengucap syair untuk laki-laki tersebut dengan sangat tenang. Syair tersebut yang berbunyi, "Wahai pemuda yang berbuat maksiat, demi Allah yang memiliki arasy, apakah engkau tahu balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat? Bagi mereka, balasannya hanyalah neraka syair. Di dalamnya hanya terdapat suara api. Suara tersebut begitu kencang ketika ubun terpenggang." Mendengar hal itu, ia berteriak lagi. Justru kali ini teriakannya lebih kencang dari yang pertama. Ia kemudian kembali tak sadarkan diri. "Jika engkau mau menerima semua neraka itu, maka silahkan berbuat maksiat," kata Syekh Hasan Al-Basri. "Namun jika tidak, jauhilah kemaksiatan yang engkau lakukan. Semua kesalahan yang kau lakukan memiliki arti bahwa kau hanya sedang menggadaikan dirimu sendiri di neraka. Maka bekerja keraslah untuk bisa melepaskan diri dari semua candu tersebut." Saat ia sadar, ia kemudian bertanya pada Syekh, "Wahai Syekh, sekali lagi, apakah betul jika Tuhan yang Maha Penyayang mau menerima taubatnya orang yang hina sepertiku?" Kemudian Syekh berkata, "Tidak ada zat yang menerima taubat orang yang menyimpang kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejak saat itu, pemuda tersebut berdoa dan membuat 3 permohonan. Salah satunya adalah menjadi penghafal Al-Quran yang mengamalkannya. Ia kemudian benar-benar berhijrah menuju ke tempat yang lebih baik. Hingga akhirnya banyak orang yang mengenalnya karena kepandaiannya. Banyak juga orang yang masuk Islam tersebab karena bacaannya. Lelaki tersebut merupakan seorang tokoh sejarah di dunia Islam. Ia adalah Utbah Al-Ghulam. Mungkin itulah kisah hijrahnya wali Allah, yaitu Utbah Al-Ghulam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.